Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah amplifier merek BMB dengan tipe DA3600K. Amplifier ini Protect. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita lihat ya. Relaynya nggak bunyi sama sekali. Meskipun ditunggu sampai 5 menit dia nggak akan bunyi relaynya karena ada komponen yang rusak di dalamnya. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung kita cabut dan kita servis. Kira-kira masih bisa dibenerin apa enggak? Kerusakan ini biasanya terjadi karena banyak komponen di power supply dan perangkat akhirnya itu yang rusak. Jadi langsung aja kita bongkar untuk mengambil bagian perangkat akhir dan power supply-nya. Ada banyak sekali yang harus dilepas di sini. Tantangan awal adalah ngebongkarin amplifier ini. Skrupnya banyak banget, harus dibuka dari bagian samping, atas, belakang, kemudian bawah, terus depan. Di bawah ini ada 8 buah skrup yang harus kita buka, kurang lebih 8 lah, nggak tahu nanti kalau nambah lagi ya. Habis itu ada skrup di belakang sini yang harus kita buka. Terus bagian sini nih butuh dibuka juga. Jadi cover belakang ini harus kita lepas dulu. Kalau skrupnya udah dibuka baru kita bisa tarik seperti ini. Nah, ini kabel kipas kita lepas aja. Di sini ada kabel soketnya ada 3, jadi kita lepasin aja. Jangan takut salah karena kebetulan soketnya beda. Di PCB ini ada skrup, jadi skrupnya harus kita buka dulu. Ada 4 buah skrup, lebih nih. Di samping atau di pojokan ini juga ada nih. Skrupnya nggak mau lengket ke obeng bagian. Ternyata masih belum bisa dibuka juga. Jadi harus bongkar skrup atas depan seperti ini. Dan di samping ada juga, samping sini ada juga. Banyak banget. Di bawahnya masih ada lagi nih yang perlu dibuka. Jadi kita ambil posisi miring aja seperti ini. Harusnya udah langsung bisa dibuka ya. Coba kita tarik. Bener aja sih. Di dalam sini ada 4 buah skrup panjang banget yang harus dilepas. Ada 4. Bagian bawahnya ini nggak bisa dijangkau pakai obeng panjang, jadi harus kita miringin kayak gini. Tuh, satu lagi. Pengen sih aku cabutin langsung tanpa mikirin kabelnya. Cuman khawatirnya nanti bakal keliru kalau main cabut aja, karena ada soket yang hampir mirip. Nih. Tuh, ini kabel warna hitam, ini kabel warna biru hitam. Soketnya sama. Ini harus diinget-inget, kalau salah pasang ya repot nanti. Yang hitam di sini, yang biru hitam di sini. Kalau ini sih kabel untuk tegangan besarnya. Terus ini kabel yang soketnya panjang, kita cabut juga. Tuh, langsung mau lepas nih rasanya. Bisa langsung dilepas nggak? Oh bisa, hampir bisa kayak. Tuh. Di bagian belakang sini ada kabel yang butuh dilepas. Ini ada kabel tis tandanya. Ini yang warna hitam. Ini yang warna putih hitam. Ini udah bisa dicabut. Tuh. Kalau misalnya masih ada yang nyangkut, berarti ada kabel yang masih belum lepas. Tuh. Udah bisa terlepas kan?
Ini dia yang pengen kita betulin. Kirain bisa langsung dapat penyebab kerusakannya dari fisik. Ternyata waktu dilihat seperti ini, ada seperti modifikasian. Nggak tahu ini modifikasi dari pabriknya langsung atau dari teknisi sebelumnya. Karena di bagian driver penguat akhir ini, kiri kanan ada resistor yang ditambahkan di bawah PCB. 1, 2, 3, 4. Tapi karena itu meragukan, kita biarin aja dulu. Kalau gitu kita fokus ke solderan ya. Di sini nih ada semacam solderan-solderan yang kira-kira kelihatan sedikit lepas. Kita juga nggak bisa memastikan ini lepas apa enggak, karena solderan yang seperti ini hampir susah. Kalau misalnya nggak kita solder ulang. Kalau kita solder ulang nanti bakal ketahuan dia nyambung apa enggak. Karena kalau udah kita solder dan kita kasih timah panas, nanti dia bakal ketahuan sebetulnya dia nyambung apa enggak gitu sama jalurnya. Jadi ya intinya harus kita solder ulang ini seluruh kaki komponen ini. Bayangin banyak banget kan. Singkat cerita, mesin dari amplifier ini udah aku jemur seharian di panas terik matahari sampai benar-benar kering. Di sini aku nandain ada beberapa bagian yang harus dicek lebih jauh lagi karena ada indikasi jalurnya tuh putus. Ini ada 3 jalur, yang paling sudut, tengah, dan paling ujung ini yang kecil jalurnya. Ini semacam ada kotor, karat. Ini harus kita cek dulu, kita kerok, dan kita ukur kira-kira nyambung apa enggak sih sebetulnya. Karena biasanya jalur yang seperti ini itu putus di dalam. Jadi kita harus kerok dulu. Atau kita bisa ukur pakai avometer digital supaya kita bisa tahu jalurnya itu putus apa enggak sebelum kita kerik, sebelum kita kerok. Kita pakai avometer digital skala dioda seperti ini. Terus kita tempelin dari ujung jalur ke ujung jalur yang kira-kira kita kira dia putus. Misalnya jalur ini di jalur paling ujung, aku dapetin ujungnya kan di sini. Terus kita urut nih dia kemana nih. Ternyata dia nyambung ke kaki sini. Kalau kita lihat tuh dia nyambung kan. Hambatannya gede. Tapi begitu koneksinya bagus, probe avometernya, ternyata dia nyambung tanpa ada hambatan sama sekali. Sekarang kita lihat jalur yang nomor 2. Kita lihat, kita urutkan dia nyambung kemana. Dia nyambung ke sini. Kita lihat tuh, ternyata dia nggak putus. Sekarang jalur yang nomor 3 nyambungnya ke sini. Kita lihat kaki nomor 3 nyambungnya ke sini. Aturan ini PCB-nya kotor. Ini yang mencurigakan di kaki nomor 3. Tapi sebelum itu kita bersihin dulu PCB-nya ini. Sekarang kita lakukan pengecekan ulang apakah jalurnya bagus. Jalur nomor 3 ini nyambung ke kaki ini ke sini. Tuh, jalur nomor 3 ini putus ternyata. Oh bukan, ternyata salah lihat. Ternyata nyambungnya ke sini deng. Dia memang putus loh. Ini ke sini. Oh bukan, salah pin. Salah pin ternyata. Ternyata dia nggak putus. Oke, mantep. Ternyata 3 jalur ini bagus, jadi nggak perlu kita kerok PCB-nya. Sekarang kita cek jalur dari sini ke sini. Nyambung apa enggak dia. Soalnya di bagian sini aku curigai putus di tengah. Ternyata jalurnya masih bagus.